Anda masih bersama kami di Fokus Regini TVRI terkait dengan Pilkada 2024. Jangan salah pilih, itu yang menjadi tema kita. Artinya jangan salah pilih pemimpin dalam menentukan pilihan Anda di 27 November 2024, hari Rabu. Jangan lupa untuk bisa menentukan dan juga jangan lupa satu suara sangat berpengaruh tentunya untuk masa depan daerah Anda. Saya langsung ke Mas Diman. Mas Diman, Pilkada Jawa Tengah itu seksi untuk dibicarakan. Salah satunya adalah terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di belakangnya. Ini rasa-rasanya ada kekuatan besar begitu. Seperti halnya Pak Jokowi dan juga Bu Mega yang nantinya juga ini bisa dibahas juga. Ada dua paslon dengan tadi background institusi yang berbeda. Anda katakan satu TNI, satu Polri begitu. Dan di sisi lain juga ada kekuatan pesantren juga ada di dalamnya begitu. Nah, bagaimana tentunya Anda melihat kekuatan-kekuatan besar di balik dua paslon ini di Jawa Tengah? Iya, memang ini Jawa Tengah sangat menarik ya. Tadi saya mengatakan bahwa institusi yang menjadi latar belakang dari pasangan calon, terutama calon gubernur ini sangat menarik. Jadi ini seperti perang bintang di sana ya. Pak Lutfi adalah bintang 3 polisi, kemudian Pak Andika adalah mantan Panglima TNI bintang 4 gitu ya. Jadi ini persaingan yang sangat ketat. Kemudian bukan hanya calon gubernurnya, tapi juga calon wakil gubernurnya juga sangat menarik. Pak Andika didampingi oleh Hendrar Prihadi, beliau adalah mantan wali kota Semarang gitu ya, ibu kota Jawa Tengah. Kemudian calon wakil dari Lutfi adalah Taji Yassin. Dia ya tentu saja seorang santri darah biru gitu ya, tetapi dia juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi dari profil dari masing-masing calon ini sudah sangat menarik. Apalagi kalau kita bicara soal latar belakang tadi dikatakan pendukung-pendukung di belakangnya. Dua kekuatan besar begitu, Pak Jokowi, Bu Mega. Dua kekuatan besar ya. Pertama dari sisi tokoh ada Pak Jokowi, ada Bu Mega. Kemudian juga partai politik. Pak Andika didukung oleh PDI Perjuangan, itu menguasai sekitar 28% kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Melawan kumpulan semua partai gitu ya yang menguasai sekitar 73% DPRD. Jadi ini perlawanan dan ini berlangsung di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng gitu ya. Walaupun sekarang bantengnya dikepung. Jadi dari sisi itu terlihat memang ini akan sangat ketat. Jadi faktor penentunya apa nantinya nih? Nah ini dia. Kira-kira, banyak yang bertanya misalnya apakah keterlibatan Jokowi atau secara eksplisit Jokowi melakukan kampanye untuk Lutfi kemudian akan meningkatkan suara Lutfi, menurut saya belum tentu. Pertama alasannya adalah karena selama ini kan sebenarnya publik sudah tahu bahwa Pak Jokowi adalah pendukung Lutfi. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan. Ini misalnya beda dengan Pilpres kemarin di mana di detik-detik terakhir Pak Jokowi menjadi lebih eksplisit dukungannya untuk Prabowo. Ketika publik menganggap dia mendukung Ganjar, itu ke Ganjar publik. Tapi kemudian berubah kan, lalu suara berubah gitu. Nah di Jawa Tengah ini dari awal Pak Jokowi sudah di Lutfi gitu dan suaranya begitu ya. Tadi dikatakan oleh Bang Ray ini relatif stagnan ya dalam 1 bulan terakhir. Jadi menurut saya endorsement Pak Jokowi mungkin punya pengaruh tapi pengaruhnya terbatas. Karena tidak ada efek kejutan di sana. Publik sudah tahu Pak Jokowi ada di belakang itu. Lalu bahkan bisa jadi dengan Pak Jokowi lebih eksplisit melakukan dukungan ini mungkin buat masyarakat yang terdidik, yang saya nggak tahu ya bagaimana menyebutnya ya, mungkin lebih beradab gitu ya, menganggap bahwa ini cawe-cawe ini mungkin justru bisa dianggap sebagai bentuk sikap dan tindakan yang tidak terlalu patut gitu ya untuk seorang mantan presiden. Presiden itu kan mestinya mengayomi semua. Betul bahwa presiden itu punya aspirasi politik tertentu, tetapi dia pernah menjadi simbol untuk semua gitu ya. Dan sikap semacam ini menurut saya agak menurunkan kualitas kenegarawanan seorang Jokowi gitu ya. Bisa jadi ini ditangkap oleh publik justru negatif, terutama di Jawa Tengah. Dan memang kita ada studi yang melihat bahwa pengaruh endorsement Jokowi sebenarnya tidak kuat di Jawa Tengah gitu. Itu yang terjadi. Nah tadi saya melihat bahwa faktor, kalau ditanyakan apa faktor yang mungkin mengubah ini, mungkin faktor sosialisasi tentu saja. Karena saat jangan kepala daerah juga salah satunya nih. Iya. Kepala desa maksudnya, kepala desa Mas. Iya. Faktor kepala desa? Faktor aparat misalnya mungkin ya. itu harus dihitung ya, terutama karena ada pernyataan yang eksplisit dari Prabowo Subianto.
presiden yang sedang aktif mendukung Lutfi. Pernyataan seorang presiden yang aktif ini mungkin buat mungkin ada yang mengatakan ya ini sah-sah saja, dia adalah ketua partai. Tetapi seorang presiden yang aktif menyatakan dukungan secara eksplisit pada satu calon, itu bisa ditafsirkan oleh aparat di tingkat bawah sebagai perintah gitu ya, dari atasan. Dan kalau itu terjadi, ini yang harus diantisipasi. Tadi Mbak Titi menyatakan bahwa kita harus mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Salah satu yang perlu diantisipasi di Jawa Tengah adalah politik uang. Bukan hanya bansos ya, tapi politik uang dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam studi kami menemukan bahwa ada masyarakat Jawa Tengah itu relatif rentan terhadap politik uang. Jadi kalau kita bandingkan misalnya Jakarta, di Jakarta mungkin yang terpengaruh politik uang secara langsung itu mungkin sekitar 10%, tetapi di Jawa Tengah itu bisa 25-30% warga. Dan dalam kondisi pemilihan yang sangat ketat, politik uang, juga politik identitas atau hal-hal lain yang tidak rasional itu bisa sangat berpengaruh karena perubahan sedikit itu bisa mengubah posisi karena ini sangat ketat. Mungkin agak berbeda misalnya di Jakarta gitu ya. Pertama di Jakarta itu kan masyarakatnya tadi disebut relatif lebih terdidik. Di sini yang SLTA ke atas 68% gitu ya. Anak mudanya juga sangat banyak, sekitar 65%. Jadi faktor-faktor rasional mungkin akan lebih berpengaruh di Jakarta dibanding Jawa Tengah kalau kita lihat dari sisi itu. Oke, saya langsung ke Mbak Titi deh. Mbak Titi, kalau Anda lihat begitu apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Diman gitu. Dari sekian banyak sebetulnya dugaan pelanggaran, salah satunya yang menjadi sorotan kan terkait dengan netralitas ASN. Apakah juga Perludem punya catatan terkait dengan netralitas ASN? Karena tadi Mas Diman katakan juga jangan-jangan ini terkait dengan perintah presiden gitu ya. Diartikan ini sebagai sebuah perintah sehingga pada akhirnya ini juga akan nantinya akan berpengaruh begitu. Sampai halnya mungkin ke kepala desa juga ada faktor terkait dengan sosialisasi salah satu pasangan calon. Bagaimana Mbak Titi melihatnya? Iya, kampanye oleh penyelenggara negara memang jadi isu sejak Pilpres ya. Kalau kita lihat penyelenggara negara pada level tinggi seperti presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, di dalam peraturan perundang-undangan kita itu dibolehkan untuk ikut berkampanye. Tetapi ada catatan dan penegasan termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 itu harus dilakukan dengan mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas jabatan. Nah, persoalannya adalah apakah birokrasi kita sudah cukup profesional dan kredibel untuk memaknai bahwa keterlibatan penyelenggara negara pada level elit itu tidak serta-merta kemudian menjadi perintah atau kemudian itu harus dipisahkan dari tupoksi mereka sebagai aparatur sipil negara atau birokrasi. Dalam kultur birokrasi yang merit, yang maju, yang profesional dan kredibel, keterlibatan penyelenggara negara yang juga menjadi pejabat pembina kepegawaian itu bisa dipisahkan dengan kemudian kerja-kerja profesional mereka sebagai aparat birokrasi atau aparatur sipil negara. Tetapi dalam lingkungan yang tidak merit, lingkungan yang tidak profesional, yang rentan kemudian politisasi, dorongan atau endorsement dari seorang pejabat negara, penyelenggara negara pada level elit itu bisa dimaknai sebagai perintah atau peluang untuk mengamankan promosi jabatan begitu. Nah, kebanyakan ini yang terjadi. Selain kalau kita rujuk dari survei yang dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara, faktor yang bisa memicu birokrasi tidak netral, ternyata itu paling utama adalah hubungan kekerabatan. Nah, selain hubungan kekerabatan, ini juga bisa diperluas menjadi hubungan kedaerahan, semangat korsa organisasi, bahkan jangan lupa di beberapa peristiwa, karena kesamaan alma mater pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, itu bisa membuat birokrasi menjadi tidak netral. Prof. Wiwi nanti bisa membahas banyak soal ini. Nah, ini yang menjadi penting dari Bawaslu kita. Yang pertama, sistem hukum kita memang memungkinkan perangkat-perangkat penyelenggara negara, pejabat negara yang berlatar belakang politik untuk terlibat dalam kampanye dengan mengajukan
cuti dan tidak menggunakan fasilitas jabatan. Tetapi di saat yang sama, bagaimana kita bisa memastikan birokrasi kita dewasa dan cukup matang serta cukup profesional dan punya kredibilitas untuk tidak memaknai keterlibatan pejabat negara yang menjadi pejabat pembina kepegawaian mereka sebagai sebuah instruksi atau arahan untuk kemudian juga memberikan dukungan yang sama. Jadi Bawaslu memang punya tantangan di sini. Kita lihat ya kemarin bagaimana respon masyarakat kita soal dukungan Pak Prabowo sebagai ketua partai terhadap pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taci Yassin, itu saja sudah menimbulkan kontroversi dan banyak sorotan di masyarakat. Yang kedua saya kira publik ya dan media. Karena saya dalam riset yang kamu lakukan, daerah yang tidak ada medianya itu kecenderungan untuk politisasi birokrasinya makin besar. Tetapi kalau ada media, itu kecenderungan untuk mampu menahan karena terutama dengan media online ya, dengan peredaran cepat pemberitaan itu ternyata cukup berkontribusi untuk mengerem. Nah, tetapi tadi Mas Saidiman menyebutkan daerah-daerah yang dengan pendekatan-pendekatan birokrasi yang belum sepenuhnya merit dan profesional, lalu juga toleransi dan normalisasi terhadap politik uangnya besar, itu biasanya politisasi birokrasi aparatur sipil negara dan penyalahgunaan kekuasaannya punya potensi lebih besar. Apalagi kalau belajar dari Pilpres 2024, ternyata kan Jawa Tengah itu kantong yang disasar bansos sangat besar ya, yang cakupan kantong-kantong bansos yang sangat dominan begitu. Jadi saya kira ini juga harus diantisipasi bahwa birokrasi kita harus dipastikan ketika presiden atau elit pejabat negara yang berlatar belakang politik mendukung itu tidak ada kaitannya dengan pilihan atau layanan birokrasi. Dan itu hanya bisa dipastikan kalau Bawaslu-nya aktif, efektif di dalam mengawasi, publiknya juga mau terlibat mengkritisi, dan yang paling penting adalah media. Baik. Nah, karena tadi Komisi Aparatur Sipil Negara kita dibubarkan nih, di tengah situasi kita sangat membutuhkan, Mas Jaya. Ya, oke. Saya langsung minta tanggapan dari Prof. Dihubungkan dengan menariknya pilkada di Jawa Tengah ini, Prof. Silakan menambahkan. Tadi Mbak Titi juga sudah sempat. Silakan Prof. Wiwi untuk bisa menambahkan. Ya, birokrasi ya, bahwa birokrasi ini sifatnya hierarkis memang, jadi sangat top down. Birokrasi itu juga tentunya gitu ya, kalau Indonesia ingin terbang menjadi birokrasinya kelas dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dijauhkan dari politisasi. Nah ini. Apa artinya ketika politisi gitu ya menjadi pimpinan tertinggi di kementerian gitu ya, menjadi presiden, menjadi apapun, itu mestinya politiknya N dulu gitu ya, apalagi yang ada di kementerian Pemda dan sebagainya itu harus N gitu lah, karena politiknya N, administrasinya mulai kan gitu. Dan dia harus sudah above all, seharusnya seperti itu. Nah, di Indonesia bagaimanapun juga, karena masyarakatnya komunal, permisif, maka apa yang dilakukan oleh para elit, ya, apalagi penguasa, itu seolah-olah menjadi role model, menjadi panutan, menjadi hal yang diteladani. Mau tidak mau akan seperti itu diterjemahkannya. Apalagi eksplisit, mendukung, kan gitu ya. Ini bingung ini, birokrasinya bingung ini, mau dibawa kemana ini? Apalagi ASN kita, KASN kita sudah tidak ada, sudah dilebur menjadi di BKN, gitu kan? Saya agak paham banget gitu, maka dulu itu saya senang ada MOU antara KASN dengan Bawaslu RI tahun 2020 ketika ada pilkada serentak gitu. Wah, senang saya bahwa birokrasi ini akan tercegah, terhindar dari nanti tarikan-tarikan politik. Karena memang di daerah itu luar biasa. Birokrasi di daerah ini menjadi tercabik-cabik ya, karena oleh kepentingan-kepentingan sesaat seperti itu. Dan ini yang akan menjadikan Indonesia membangun dirinya, memajukan dirinya itu akan lamban. Karena tidak ada negara maju manapun yang tidak ditopang oleh birokrasi yang profesional tadi itu. ASN yang betul-betul profesional netral. Lah ini yang kita harapkan mungkin
contoh-contoh yang sudah dipraktekkan di pilpres yang lalu, jangan diulang lagi di pilkada ini, gitu loh. Cawe-cawe jilid keberapa itu sudah putus mata rantainya. Karena kita fokus pada menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi kalau menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan mindset, culture set yang buruk, ya kita akan stagnasi gitu loh. Akan status quo seperti ini. Maka tidak ada kebaruan dari pilkada ini selain hanya pokoknya menang saja. Calon saya harus menang gitu ya. Karena itu untuk menang harus ada kultus individu. Bahwa siapapun yang didukung oleh yang dikultuskan menang. Nggak boleh gitu juga lah gitu ya. Ini yang tidak rasional. Jadi demokrasi kita ditarik demikian rupa ke alam yang tidak rasional tadi itu, karena lalu seolah-olah bukan dari rakyat oleh rakyat lagi, apalagi untuk rakyat. Ini cuma dari elitnya, dan elit ini yang constraining, Mas Jaya. Dalam penelitian saya menunjukkan baik elit lokal maupun nasional itu lebih constraining terhadap proses demokrasi ini. Baik, ya. Saya langsung minta tanggapan dari Bung Rey. Bung Rey, bagaimana Anda melihat juga Jawa Tengah ini masih bicara Jawa Tengah begitu. Tadi sempat juga saya katakan ke Mas Diman, ini juga persaingan antara dua tokoh besar. Satu sisi memang Jawa Tengah masih dianggap sebagai kandang banteng, tapi ada mantan Presiden Jokowi di sana, ada Bu Mega juga yang ingin turun untuk kemudian nanti akan memenangkan Andika begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat dua kekuatan besar ini yang nanti akan turun gunung? Itu kan pertanyaannya mungkin bagi warga Jawa Tengah ya. Kehadiran Pak Jokowi itu bagi Jawa Tengah apa gitu. Kalau kehadiran PDI itu kan memang dari sangat besar juga banteng ya. Kemudian juga anggota DPRD mereka ada di situ, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah sekarang kalau misalnya warga Jawa Tengah itu katakanlah misalnya Lutfi itu dianggap bagian dari Pak Jokowi, signifikansinya apa gitu. Kan kalau bicara kelanjutan Pak Jokowi itu kan bukan kelanjutan Jawa Tengah kan, umumnya kan, itu kelanjutan dalam konteks bangsa dan negara secara umum gitu. Jadi orang nggak melihat kehadiran Pak Jokowi itu secara spesifik ada urgensinya dengan masyarakat Jawa Tengah gitu loh, Pak. Karena ya Pak Jokowi itu kan nasional gitu loh. Di Jawa Tengahnya ya sama seperti yang lain juga, ya Pak Jokowi juga berbuat pada hal yang sama. Tapi yang spesifik di Jawa Tengahnya itu kan sudah lebih dari 15 tahun mungkin ya, nggak kelihatan jejak Pak Jokowinya gitu loh itu. Di Jawa Tengahnya tentu gitu. Nah oleh karena itulah kemudian kita lihat daya pesona Lutfinya agak stagnan. Kalau di angka sekarang itu disebutkan misalnya meskipun masih di bawah margin error Andikanya menang gitu, meski di bawah margin error ya. Tapi itu menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya daya pesona dari Pak Jokowi di Jawa Tengahnya juga nggak terlalu kuat gitu loh. Saya sih melihatnya begini, waktu Pak Prabowo endorse Pak Lutfi, seminggu setelah itu adalah turunnya Pak Jokowi, menandakan kepada kita nggak ada efek. Nggak ada efek? Nggak ada efek itu. Kalau enggak ya Pak, ngapain lagi Pak Prabowo, Pak Jokowi turun, asumsinya kan begitu tuh. Karena nggak ngefek ternyata gitu. Jadi itu ini, karena apa nggak ngefek? Itu yang saya sebutkan itu tadi. Iya, Pak Jokowi itu kan Indonesia, Jawa Tengahnya ya belum tentu gitu. Dan orang nggak melihat jejak Pak Jokowinya di Jawa Tengah, apa gitu. Nah itu menurut saya, oleh karena itu kalau ditanyakan apakah endorse-nya atau ikut sertanya Pak Jokowi kampanye itu akan membolak, bagi saya tuh dengan waktu yang sangat sedikit dan komposisinya udah 50 plus 43, artinya yang belum menyatakan memilih itu tinggal sedikit gitu ya. Jadi potensi untuk berbalik itu menurut saya udah sangat kecil gitu. Mungkin bagaimana dengan dugaan dari penggalangan dukungan kepala desa yang dugaannya masih terjadi di Jawa Tengah begitu? Apakah ini juga cukup berpengaruh nantinya? Ini semua kan survei macam-macam ini. Ketika persoalan-persoalan yang tidak rasional ini masuk gitu loh. Ini kan survei ini kan menunjukkan pilihan rasional publik gitu loh kira-kira tuh. Nah jadi ketika ditanyakan kamu milih siapa ini gitu, itu artinya nggak ada bayang-bayang dia diintimidasi, nggak ada bayang-bayang dia diiming-imingi uang gitu loh, nggak ada bayang-bayang dia akan dikriminalisasi macam-macam. Pure itu pikiran mereka ya ini gitu. Beda dugaan kalau ada intimidasi, yang bisa mengubahnya ini nanti di luar pikiran sadar itu gitu loh.
Nah, apa yang di luar pikiran Sadar itu ya politik uang, ya bansos, ya intimidasi, ya kan mobilisasi macam-macam gitu. Nah, di daerah di mana kompetisinya ketat, misalnya perbedaannya masih di bawah margin error, ya nanti mungkin bisa mengubahnya dengan yang itu gitu loh. Kalau enggak, kalau tetap dalam kondisi normal gitu, artinya rasional, ya itu yang saya sebut, tren yang naik dia akan naik, tren yang turun ya dia akan kalau tren yang stagnan mungkin akan turun gitu. Ya, oke. Sebetulnya udah bisa diprediksi dengan cara kayak begitu. Lalu apa yang mengubahnya nih? Cuman dua tuh yang mengubah itu. Bukan lagi misalnya kehadiran Pak Jokowi nggak terlalu signifikan lagi menurut saya itu. Yang mengubah itu cuman dua. Apa? Yang irasional itu tadi ya politik uang, politik identitas, macam-macam dan sebagainya itu gitu ya, bansos ya, dan yang kedua ada kecelakaan politik dilakukan. Kecelakaan politik maksudnya? Ya misalnya ya, kasus Jakarta misalnya menyebut pengangguran tuh di zaman Nabi, ya itu tuh kan kecelakaan politik namanya tuh. Jadi jangan sampai mereka salah omong dan salah tindak paslon-paslon ini. Jadi kalau mereka salah omong salah tindak di masa-masa krusial ini, itu potensial akan menurunkan gitu. Nah di luar itu nggak ada lagi, selama ia rasional, ya kan pilihannya rasional. Yang trennya naik akan terus naik, yang trennya stagnan bahkan akan menjadi mundur gitu. Meskipun ditopang ya, didorong ya misalnya oleh Pak Lutfi ini kan calon gubernur paling mewah di Indonesia loh, sepanjang sejarah. Paling mewah maksudnya? 2 presiden loh endorse-nya. Satu presiden yang menjabat dalam ini Pak Prabowo gitu ya. Satu mantan presiden yang baru saja lengser. Tapi elektabilitasnya gitu. Nah, belajar dari gitu yang saya mengatakan tadi itu, kalau semuanya berjalan dengan normal, berjalan dengan rasional, nggak diinterupsi oleh politik uang, ini macam-macam, termasuk ASN, macam mobilisasi ASN macam-macam, ya ini tren yang akan kita lihat itu adalah tren yang naik, yang stagnan punya potensi turun. Oke, saya langsung ke Mbak Almas lagi. Mbak Almas, kalau Anda melihat di Jawa Tengah sendiri dengan potensi persaingan yang sangat ketat begitu, apakah juga ini tadi hal-hal yang rasional menurut Bung Rey ini seperti halnya politik uang, lalu juga hal-hal lain yang kemudian pengaruh dukungan atau dugaan dari penggalangan dukungan kepala desa ini juga akan berpengaruh. Bagaimana komentar ICW terkait dengan Jawa Tengah sendiri? Ya, kalau di ICW kami melihat begini Mas, di level permukaan mungkin terlihat bahwa pilkadanya kompetitif ya, apalagi banyak melibatkan tokoh-tokoh atau pejabat negara bahkan yang masih aktif begitu ya, ikut melakukan kampanye atau kampanye terselubung begitu dan sebagainya. Nah, di balik pintu itu terjadi juga pertarungan modal yang sangat tinggi, kemudian pertarungan pengerahan birokrasi yang juga bisa jadi sangat potensial terjadi begitu ya. Sehingga kalau kita bicara soal titik rawan di daerah-daerah termasuk misalnya Jawa Tengah begitu ya, yang di sini seperti ada adu kuasa begitu ya, dari calon gubernur yang sedang berkontestasi, ini juga sangat tinggi potensi terjadinya baik itu politik uang khususnya nanti ya di hari tenang dan menjelang pemungutan suara, dan juga yang kedua tadi politisasi birokrasi. Problem birokrasi kita ini kan tidak hanya birokrasi atau ASN berpolitik ya, tapi juga ASN birokrasi dipolitisasi. Sedangkan yang sekarang banyak dikampanyekan oleh pengawas pemilu misalnya, oleh pemerintah daerah, itu soal ASN yang dilarang berpolitik. Ada larangan foto dan sebagainya begitu ya untuk mengekspresikan dukungan dan sebagainya. Tetapi yang sangat berbahaya dan ASN mempunyai pilihan yang sangat terbatas untuk menolak ketika mereka itu dipolitisasi, baik itu ASN di level bawah ataupun pimpinan-pimpinan birokrasi itu sendiri, karena tadi ada konsekuensi misalnya soal demosi, kemudian soal mutasi dan sebagainya. Nah di sini menjadi sangat penting pengawasan yang dilakukan oleh, ya kalau sekarang ya memang Bawaslu begitu ya, yang kita harap kan mempunyai peran lebih dalam melakukan pengawasan, karena tadi Komisi Aparatur Sipil Negaranya sudah tidak ada. Dan termasuk tadi yang disebutkan peran dari kepala desa. Sebetulnya kalau kita melihat di Undang-Undang Pilkada pasal 70, di situ sudah ada larangannya kepala desa untuk
terlibat atau dilibatkan dalam kampanye, bahkan juga di situ lurah, pejabat negara yang lain, kepolisian, TNI, Polri dan sebagainya. Tapi apalah arti larangan kalau di dalamnya juga tidak ada kesadaran politik, baik itu dari atasan, pimpinan, dan juga minimnya pengawasan yang dilakukan oleh tidak hanya Bawaslu tapi juga publik. Nah, sedangkan pengawasan publik ini kan juga tergantung pada bagaimana keseriusan negara, dalam konteks ini adalah Badan Pengawas Pemilu, untuk memang serius menindaklanjuti ketika publik mempunyai aduan atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditemukan ketika proses baik itu kampanye, hari tenang, atau nanti di pemungutan rekapitulasi suara. Sehingga di sini saya rasa tugas pengawasan pemilu ini sangat besar karena itu tadi ya, potensi pelanggarannya sangat tinggi, dan ini akan sangat berdampak pada bagaimana kualitas pemilu itu sendiri. Dan lagi-lagi harapan kami di ICW, publik tidak hanya terkesan pada endorsement yang dilakukan oleh mantan pejabat publik dan pejabat publik atau bahkan presiden, tadi disebutkan Pak Prabowo ikut memberikan pernyataan yang mendukung, kemudian Pak Jokowi juga turun gunung begitu ya, bahkan hadir langsung dan sebagainya. Tetapi jangan lupa menilai dari gagasan, dan juga harus kritis juga melihat di balik dari dukungan-dukungan tersebut itu ada potensi problem apa di kemudian hari gitu. Baik, ya. Problemnya menurut saya, Bung Jaya, ya soal Kenapa? politik. Singkat saja, Bung. Atau nanti aja kali ya. Nanti aja. Nah, tapi sekalian terkait dengan politik uang ini, singkat saja. Problemnya itu menurut saya adalah ketidakmampuan Bawaslu untuk memastikan satu tindakan itu bagian dari praktek politik uang atau tidak gitu. Karena bukti-bukti? Bukan soal buktinya, itu menurut saya pada tingkat tertentu soal kemauan aja. Nah, kadang-kadang Bawaslu ini berlindung pada definisi soal tidak ada ajakan. Karena politik uang itu kan disertai dengan 3 definisi kan. Pemberian sesuatu kan, bersifat materi atau imateri kan. Yang kedua adalah diterima oleh para pemilih kan. Jadi ya kalau saya di Jakarta memberi uang ke warga Jakarta masuk kategori kedua. Kalau saya di Jakarta beri uang ke Sumatera Utara ya nggak ikut-ikutan, uang Sumatera nggak milih saya kan. Nah yang ketiga ada ajakan untuk milih gitu loh Pak. Nah kadang-kadang ajakan milih ini yang jadi perdebatan di Bawaslu. Karena memang nggak ada lah orang yang beri uang kepada pemilih lalu mengatakan pilih saya, ya kalau itu kan jelas. Nah kalau nggak ada bagaimana? Nah ini yang kadang-kadang nggak dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu. Dianggap yang belum memenuhi persyaratan itu tadi. Makanya kalau kita lihat di model kampanye yang sekarang ini, Bung Jaya, ini saya miris pribadi. Kenapa? Karena lebih banyak sekarang dipergunakan, istilah saya itu ada 3 model kampanye nih. Apa aja, Bung? Kampanye yang bersifat empatik, kampanye bersifat olahraga, lalu kampanye sifatnya membangun. Jadi mereka nggak lagi menawarkan visi misi, nggak lagi pakai baliho, udah agak rugi kalau pakai baliho itu gitu, efeknya belum ketahuan gitu. Jadi gimana sekarang? Ada orang sakit, viral, dia bawa ke rumah sakit. Ada tiba-tiba rumah yang udah lama mau runtuh, mau rubuh, dibaguni nama dia gitu. Nah itu modelnya sekarang yang saya sebut sebagai kampanye empatik. Ada tiba-tiba anak yang nggak sekolah lalu disekolahi nama dia. Di masa kampanye terjadi. Di masa kampanye itu terjadi. Nah ada kegiatan-kegiatan lain misalnya apa? Tiba-tiba rerangkusi futsal camp. Padahal futsal cup. Padahal tiba-tiba aja itu muncul gitu, badminton, Rangkuti badminton cup gitu ya, apa gitu. Jadi banyak sekali kegiatan olahraga yang menyebutkan nama saya gitu ya. Nah, dan terjadi masa kampanye, termasuk tadi bangun masjid, bangun ini, bangun itu, ya macam-macam. Dan di masa kampanye? Di masa kampanye, ini semua kelihatan lolos dari pengawasan Bawaslu. Nah, kalau udah begitu itu, nah itu dia. Saya khawatir 3 hari masa tenang itu, ini akan dibombardir habis-habisan. Pakai inilah, tiba-tiba masa tenang ada Rangkuti Futsal Cup gitu. Misalnya gitu. Ya, ini yang lolos dari pengawasan Bawaslu ya. Sejauh ini kemudian belum kelihatan ada tindakan. Oke. Nanti saya akan minta komentar dari Mbak Titi dan juga Prof. Vivi. Usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami.